untuk mengejar 100 juta pertama kalian. Yang kedua, kita akan bahas sumber cuan dari menjadi seorang clipper di TikTok. Nah, pekerjaan sebagai clipper ini lagi populer banget akhir-akhir ini karena bisa dikerjakan hampir semua orang, anak-anak muda juga bisa kerjain, dan ketika kalian menjadi clipper, kalian itu kerjaannya cuma motong-motong video dari konten kreator lain. Dimana modal untuk melakukan pekerjaan ini ya cuma HP dan aplikasi editing. Bahkan kalian sendiri nggak usah loh muncul muka untuk bisa menghasilkan. Beda dengan TikTok affiliate, dimana mungkin kalian harus muncul muka dulu ya, baru bisa menghasilkan dari TikTok affiliate. Gue akan jelasin secara singkat bagaimana sih sistem clipper ini bekerja. Yang pertama, kalian bayangin aja ada seorang konten kreator, anggap aja ini gue ya, ini Leo. Si Leo ini memproduksi banyak banget jenis-jenis konten. Anggap aja yang pertama ada dari konten TikTok. Yang keempat, gue juga punya YouTube video seperti yang lagi kalian tonton ini. Gue sebagai konten kreator, ketika gue posting konten TikTok, live stream, podcast, ataupun YouTube, maka biasanya gue hanya akan menjangkau orang-orang atau audiens yang udah kenal gue atau mirip dengan audiens gue sekarang. Limitasi kedua buat gue sebagai konten kreator adalah kita tahu kalau misalnya nggak semua orang itu punya waktu atau suka nonton konten-konten yang berdurasinya lumayan panjang. Misalnya podcast yang durasinya itu bisa sampai 1 jam. Atau mungkin YouTube video gue ini yang durasinya itu bisa sampai 10 menit atau 20 menit. Atau live stream gue di TikTok yang sekali nge-live itu bisa sampai 1 jam. Maka muncullah kebutuhan orang-orang yang dinamakan clipper untuk membantu gue mendistribusi konten-konten gue supaya bisa dilihat oleh lebih banyak orang. Nah, clipper-clipper ini tugasnya itu simple banget. Dia akan motong-motong konten-konten gua, mau itu di podcast, mau itu di YouTube, mereka akan saling potong nih. Anggap aja dari satu video ini yang durasinya misalnya 15 menit, ternyata bisa dipotong menjadi 15 klip yang berbeda. Karena selama 15 menit ini, topik yang gue bahas itu kan nggak cuma satu. Misalnya di topik sebelumnya aja, ketika gue bahas TikTok affiliate, gue ada bahas soal konsistensi, gue ada bahas soal personal branding, gue ada bahas soal produk. Si clipper ini nanti akan memotong-motong video gue dan nanti akan dipost di akun clipper yang ada di TikTok ataupun IG-nya. Makanya kalau kalian sering banget lihat potongan-potongan klip dari orang-orang, mungkin itu konten kreator, podcaster, tapi kenapa ya akun yang posting itu bukan akun official dari orangnya ini? Nah, berarti kalian udah nonton konten yang diposting oleh seorang clipper. Pertanyaannya, gimana sih clipper bisa menghasilkan uang? Per sekarang ini, biasanya clipper itu dibayar oleh kreatornya langsung berdasarkan CPM. CPM ini adalah harga yang akan dibayarkan per 1000 view yang kalian hasilkan dari video clipper kalian. Misalnya nih, di gue sendiri, gue juga udah bikin komunitas clipper di mana gue siap membayar para clipper gue dengan CPM Rp1.000. Artinya, per 1000 view yang kalian hasilkan di video kalian, gue berani membayar Rp1.000 untuk view tersebut. Jadi, potensi penghasilan sebagai clipper ya bisa kalian hitung sendiri. Misalnya, dalam 1 bulan, akun kalian bisa menghasilkan 1 juta view atau 2 juta view dengan mengclipping konten-konten gue. Maka, gue siap membayar 1 juta sampai 2 juta rupiah ke kalian. BTW buat teman-teman di sini yang mungkin tertarik menjadi clipper atau udah jadi clipper dan mau bantu clippingin konten-konten gue untuk reward yang gue bilang tadi ya. Tapi itu rewardnya itu bisa berubah-ubah ya. Per sekarang memang harganya itu di Rp1.000 per 1000 view. Kalau nanti ada naik atau turun, itu akan disesuaikan lagi. Gue bakal taruh link dari komunitas clipper gue di description. Kalian bisa join, itu gratis. Gue udah siapin edukasi juga tentang clipping. Itu semua gratis bisa kalian akses ya. Dan di sana